Saya Givari Sakti Simatupang, founder dari Akhirnya Kopi. Sejarah Akhirnya Kopi itu sebenarnya mulai dari tahun 2017. Itu berawal dari karena saya suka kopi dan nongkrong dengan teman-teman. Tapi karena ada kendala, beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, Akhirnya Kopi akhirnya dibukalah pada tanggal 3 Maret tahun 2020. Jadi setelah ada Akhirnya Kopi, saya dan teman-teman bisa lebih banyak mempelajari lagi tentang kopi dan lebih banyak berdiskusi ataupun nongkrong di Akhirnya Kopi. Akhirnya Kopi buka pada tanggal 3 Maret 2020, bertepatan dengan 2 minggu sebelum masa pandemi masuk ke Indonesia, khususnya Kota Medan. Nah, saat itu di bulan 3 akhir kami sempat tutup jam operasional selama 2 minggu. Lalu selanjutnya kami buka dengan ketentuan yang tidak dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini yang insya Allah mudah-mudahan sudah berjalan kembali normal. Ya, ada untuk di Grab dan di GoFood itu kata kuncinya adalah Akhirnya Kopi. Nah, efek dari penggunaan belanja online seperti Gojek dan GoFood itu dampaknya sangat besar, terutama saat masa pandemi seperti ini, di mana para customer dibatasi untuk mendatangi sebuah kafe atau coffee shop. Jadi banyak membantu dari Grab dan Gojek untuk pemesanan takeaway atau bawa pulang ke rumah. Penjualan di masa pandemi mulai dari bulan 4 di awal itu sampai bulan 8 itu sangat turun drastis. Jadi mulai 3 minggu pertama kami buka itu omsetnya sangat besar sekali, di luar ekspektasi. Nah, setelah masa pandemi itu mulai dari tidak ada yang datang, dibatasin, hingga pemesanan takeaway pun waktu itu sempat banyak membuat orang takut karena ada isu yang mengatakan bahwa virus corona itu bisa melekat di bungkusan makanan, minuman, dan ada sumber yang bilang lagi sumbernya itu dibawa oleh para pengemudi ojek online dan lain-lain. Nah, setelah melihat penurunan omset yang sangat drastis, saya membuat inovasi. Yang pertama adalah dengan cara program Akhirnya Diantar. Jadi sesuai dengan nama coffee shop Akhirnya, kita membuat program yang namanya adalah Akhirnya Diantar. Jadi setiap customer itu menghubungi pihak dari Akhirnya Kopi, baik melalui nomor WhatsApp ataupun Instagram. Lalu makanan minumannya yang sudah dipesan itu kita antar langsung ke rumahnya tanpa dikenakan biaya. Yang kedua adalah inovasi yang saya buat, kuliah daring bareng di Akhirnya Kopi. Itu khusus diperuntukkan oleh siswa-siswi pelajar sekolah maupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus negeri ataupun swasta di Kota Medan. Nah, dalam program itu yang kita berikan adalah free wifi kepada mahasiswi dan pelajar tersebut. Yang kedua adalah free snack, baik berupa bakwan maupun french fries dari Akhirnya Kopi. Nah, jadi dengan adanya program tersebut kembali seperti semula lagi, banyak customer yang datang ke Akhirnya Kopi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk pembayaran online, ya saya memakai aplikasi pembayaran online seperti OVO, Shopee, GoPay, dan beberapa aplikasi pembayaran online lainnya. Karena apa? Karena sangat membantu untuk di Akhirnya Kopi sendiri, yaitu banyaknya promo-promo yang diberikan oleh aplikasi tersebut kepada pengguna aplikasi pembayaran online tersebut. Misalnya ada berupa bonus, pemotongan harga, dan seperti cashback. Jadi dengan adanya aplikasi pembayaran online tersebut, banyak customer yang datang ke sini tidak lagi melakukan pembayaran tunai, tapi melalui aplikasi pembayaran online.
Kalau untuk minuman signature dari Akhirnya Coffee itu yang pertama ada Akhirnya Pas. Akhirnya Pas itu adalah menu kopi susu gula aren. Yang kedua seperti lemonade soda, itu campuran minuman soda, lemon dan sirup markisa. Dan kalau untuk yang panas itu menu andalan kita seperti caramel latte dan ada seperti coklat maupun taro dan red velvet. Kalau untuk makanan, signature dari kita itu adalah menu tradisional atau menu Nusantara, yaitu mie tek-tek Sibolga. Mie tek-tek Sibolga itu sengaja saya bawa karena pertama alasannya adalah kita membuka coffee shop di Sumatera Utara, jadi tetap membawa makanan khas dari Sumatera Utara. Kalau seperti yang lain itu ada chicken cordon bleu, ada spaghetti carbonara, ada pizza dan ayam kari quesadilla. Kalau untuk pembukuan keuangan, yang pertama adalah kami tetap melakukan pembukuan sendiri yang dibantu oleh beberapa kawan yang kebetulan bekerja sama di dalam tim Akhirnya Coffee. Terus yang kedua ada juga bantuan dari aplikasi kasir, karena aplikasi kasir itu sudah termasuk di dalamnya adalah pencatatan bahan baku yang masuk dan yang keluar di setiap harinya maupun pembayaran yang masuk dan yang keluar di setiap harinya. Kalau rencana untuk buka cabang yang lain itu ada, namun untuk saat ini di masa pandemi yang sekarang ini saya tidak tertarik untuk melakukan penambahan usaha yang sama dengan di Akhirnya Coffee. Tapi saya lebih tertarik dengan membuka usaha yang lain tapi dengan nama yang berbeda dan jenis penjualan yang berbeda. Karena apa? Karena untuk mendapatkan market yang baru atau mendapatkan customer yang baru. Karena kebanyakan sekarang ini di mana-mana sudah ramai yang membuka coffee shop. Jadi seandainya ada orang yang menawarkan untuk bekerja sama buka coffee shop di tempat yang baru, mungkin saya akan berpikir lagi untuk menentukan konsep yang berbeda. Kalau bantuan dari pemerintah kami nggak ada menerima dan memang kebetulan tidak tahu ada info mengenai itu. Kalau harapan dari saya kepada pemerintah untuk UMKM yang ada di Sumatera Utara, yang pertama adalah Sumatera Utara itu dikenal dengan banyak penghasil kopi, mulai dari kopi Mandailing, kopi Simalungun, ada kopi Sidikalang maupun kopi dari daerah Kerapat. Cuman kurangnya pemerintah di Sumatera Utara ini tidak ada inovasi untuk membuatkan sebuah galeri yang mana di dalam galeri itu terdapat beberapa produk-produk kopi dari seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara. Karena apa? Karena seandainya galeri kopi itu diwujudkan khususnya di Kota Medan yang banyak tempat wisatawan yang datang, para wisatawan tidak susah lagi untuk mencari biji-biji kopi maupun bubuk kopi yang ada di daerah-daerah di Sumatera Utara, tinggal langsung datang ke galeri dan membeli produk yang ada di situ. Karena kendalanya adalah setiap wisatawan yang datang ke Kota Medan, mereka kejauhan untuk membeli produk-produk kopi baik biji maupun bubuk. Seperti dari Medan ke Sidikalang saja jaraknya sudah sampai 3-4 jam. Jadi banyak wisatawan yang mengeluh tentang itu. Nah, harapan dari saya adalah baiknya pemerintah khususnya di Sumatera Utara berniat untuk membuka sebuah galeri yang isinya adalah produk-produk UMKM di seluruh Sumatera Utara, sehingga bisa menyelamatkan para UMKM, bisa mensejahterakan para petani dan memudahkan untuk wisatawan maupun pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Di Akhirnya Coffee ini juga ada program mingguan yang kami laksanakan dari mulai awal terbentuknya Akhirnya Coffee sampai dengan hari ini. Kebetulan hari ini hari Jumat. Nama programnya itu adalah Akhirnya Sedekah. Nah, Akhirnya Sedekah itu
kita memberikan kesempatan bagi para customer atau para pembeli untuk ikut bergabung bersedekah bersama kita, yang nanti hasil dari program Akhirnya Sedekah itu akan kita berikan, akan kita sampaikan ke rumah-rumah tahfiz yang ada di Kota Medan maupun Sumatera Utara. Nah, kelebihan dari dana yang terkumpul dari program Akhirnya Sedekah tersebut adalah kita memberikan beberapa Al-Quran yang akan kita sumbangkan ke pelosok-pelosok daerah Sumatera Utara yang membutuhkan. Hingga sampai saat ini program Akhirnya Sedekah sudah berjalan sekitar 36 episode.